Inilah khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Simak baik-baik. Dari Jabir, berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, matanya memerah, suaranya meninggi, dan amarahnya memuncak, seolah-olah beliau sedang memperingatkan pasukan, dengan mengatakan, selamat pagi dan selamat malam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jarak antara aku diutus dengan hari kiamat adalah seperti ini, dan beliau menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, adapun sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku lebih dekat kepada setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan dunia atau harta yang hilang, maka harta itu untukku dan untukku. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Pernahkah terbayang betapa dalamnya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umatnya? Sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu menggambarkan suasana khutbah beliau yang luar biasa, mata memerah, suara meninggi, dan semangat membara, seolah-olah sedang memberi peringatan keras kepada pasukan. Kata-kata, selamat pagi dan selamat malam, yang diucapkan beliau bukanlah seruan perang, melainkan sebuah seruan peringatan dini yang penuh kepedulian. Ini bukanlah amarah, sebab beliau pernah bersabda bahwa amarah itu dari setan. Justru, ini adalah manifestasi kasih sayang dan kecintaan yang tak terhingga kepada umatnya. Beliau menyadari betul bahaya yang mengancam, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lisannya adalah permata nasihat yang tak ternilai. Peringatan yang nyata, dengan keseriusan yang mendalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya seraya bersabda, jarak antara aku diutus dengan hari kiamat adalah seperti ini. Beliau menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, adalah sebuah gambaran yang sangat dekat, hanya beberapa mili saja. Ini adalah isyarat tegas tentang kedekatan kita dengan kiamat atau kehancuran. Bayangkan, betapa seriusnya beliau menyikapi hal ini. Andai saja dakwah beliau gagal, andai beliau menyerah dalam mengembalikan hak manusia untuk menyembah Allah semata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dunia ini pasti hancur. Tak akan ada lagi petunjuk, tak akan ada lagi bimbingan menuju jalan yang benar. Sebagaimana sabda beliau, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Arabi, tidak ada nabi setelahku. Namun, beliau tak pernah gentar. Bahkan ketika penduduk Taif menolak dakwah dan menyakiti beliau, malaikat Jibril menyarankan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah akan azab bagi mereka. Dengan kelembutan yang memukau, beliau menjawab, tidak. Aku mohon mereka diberi tangguh waktu. Kedepannya, mudah-mudahan Allah berkenan melahirkan dari mereka generasi yang akan menyembahnya tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Inilah bukti nyata keagungan akhlak dan kesabaran beliau. Kemudian, dalam khutbahnya yang syarat makna, beliau bersabda, adapun, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini adalah peringatan tegas bagi kita semua. Keselamatan kita ada pada dua pilar utama, berpegang teguh pada Al-Quran dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berjuang keras untuk mencegah berbagai praktik bid'ah, seperti penyembahan berhala, penguburan bayi perempuan, dan perbudakan yang merajalela di Mekah. Sejarah juga mencatat bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Lut karena perbuatan keji sodomi, dan Firaun yang mengaku dirinya Tuhan dan lainnya, semua tradisi bid'ah yang menyesatkan terekam dalam Al-Quran. Betapa dalam dan menyentuhnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, aku lebih dekat kepada setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Renungkanlah kalimat ini sejenak. Sang Nabi yang mulia, yang rela berkorban demi kebaikan umatnya,
menyatakan bahwa kedekatannya dengan kita bahkan melebihi kedekatan kita dengan diri kita sendiri. Ini bukan sekadar perkataan, melainkan manifestasi cinta yang tak terhingga, sebuah ikatan suci yang melampaui segala batas. Beliau adalah penuntun, pelindung, dan juga penjamin di hadapan Allah. Kemudian, beliau melanjutkan khutbahnya dan berkata, "Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya, dan barang siapa yang meninggalkan dunia atau harta yang hilang, maka harta itu untukku dan untukku." Apa makna di balik kalimat yang begitu menyentuh ini? Ini adalah janji pengorbanan dan perlindungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjamin bahwa harta benda yang ditinggalkan seorang mukmin akan kembali kepada ahli warisnya, memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, bagian yang paling menggetarkan adalah kelanjutan sabda beliau, "Dan barang siapa yang meninggalkan dunia atau harta yang hilang, maka harta itu untukku dan untukku." Ini bukan tentang harta benda secara harfiah. Ini tentang pertanggungjawaban, tentang tanggung jawab seorang mukmin untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya walaupun dalam keadaan kaya ataupun miskin, senang ataupun susah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menanggungnya. Beliau yang akan menjadi penolong, pembela, dan penjamin di hari perhitungan kelak. Ini adalah bentuk kasih sayang tertinggi seorang pemimpin yang tidak hanya membimbing di kala hidup, tetapi juga menjamin di kala tiada. Ini adalah bukti bahwa cinta beliau kepada kita jauh melampaui batas-batas duniawi, sebuah cinta yang kekal dan abadi. Maka, sudah selayaknya kita merenungkan janji agung ini. Sudahkah kita mencintai beliau sebesar cinta beliau kepada kita? Sudahkah kita mengikuti jejak langkahnya, agar kelak kita layak mendapatkan jaminan dan syafaatnya di hari yang tiada lagi pertolongan selain darinya? Jelaslah bagi kita, wahai para pencinta sunnah, bahwa ada perbedaan nyata antara mereka yang menghidupkan tradisi baik, yaitu bagian dari ajaran Islam, dan mereka yang menciptakan bid'ah, yaitu tradisi buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan perbedaan ini dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari antara istri-istri kami dan anak-anak kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan, ayat 74. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami." Quran Surat As-Sajdah, ayat 24. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jangan lewatkan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Pastikan kamu mengikuti channel ini agar selalu mendapatkan update terbaru.